Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ini semoga sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ada sekelompok manusia yang duduk dalam majelis zikir, majelis Quran, majlis yang mengingat Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat itu mengembangkan sayapnya kemudian seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah si fulan, ampunkan segala dosa si fulanah. Ya Allah, limpahkan rahmat dan keberkahan. Dan berbagai macam doa malaikat tersebut, insya Allah kalau malaikat berdoa, malaikat yang meminta terkabul. Betul? Betul Bu? Malaikat itu makhluk yang suci, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka andai kata umatku mengetahui ada di majelis zikir tersebut mereka dalam keadaan sakit, pasti ia datang dengan merangkak. Kenapa? Karena betapa besar pahalanya di majelis zikir tersebut, dan betapa besarnya rahmat Allah bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan menjelang Isya ini saya akan membahas berkaitan dengan 7 golongan orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Mau tahu Bu? Siapa-siapa orang yang memperoleh naungan daripada naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana orang-orang tidak akan memperoleh naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada Bu naungan apa yang akan kita buat naungan di hari kiamat tersebut. Satu-satunya naungan dari Allah salawat kepada Rasulullah, itu juga atas kehendak Allah, diizinkan oleh Allah sehingga Rasulullah memberikan syafaat. Tapi ini naungan yang sama sekali tak dimiliki oleh makhluk kecuali Allah sang pencipta. Kalau ibu mau naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab
Nashaiul Ibad. Ini kitab Nashaiul Ibad. Karangan Imam Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani ini Banten, Jawa. Jadi ulama Indonesia ini Pak Bu. Karangannya begitu banyak, kitab-kitab karya-karyanya yang ditulis oleh Imam Nawawi tersebut. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aynahu dam'an min khasyatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi wa rajulun tasaddaqa bi saddaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah yang paling banyak hafal hadisnya, mencapai 5.000 hafalan hadis lebih. Abu Hurairah yang paling banyak sahabat. Yang pertama nomor 1 adalah Abu Hurairah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah arasnya. Arasnya ini suatu ciptaan Allah yang amat besar. Arasil azim, sehingga aras itu disebut aras yang agung, yang besar, yang luar biasa. Besarnya aras ini andai kata dibandingkan dengan dunia, itu mencapai 1 buah kelereng, ya, diletakkan di padang pasir. Begitu tak terlihat luasnya padang pasir, itulah bayangan daripada luasnya aras. Jadi tak terhingga besarnya. Sementara dunia hanya sebesar kelereng atau sebesar telur. Di aras ini luar biasa. Jadi tidak ada naungan pada masa itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arsy-Nya Allah, yakni ada pada hari saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama yaitu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Maka kalau kita ingin memperoleh naungan Allah, maka para pemimpin jadilah orang yang adil, menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru an tu'addul, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ayatnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil. Berlaku adil kepada sesama manusia. Dan hendaknya dia senantiasa berbuat adil kepada manusia. Kemudian dia melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Ada di sini Pak Bu yang suka tak adil dan bermusuh-musuhan? Ada jemaah kita yang suka bermusuh-musuhan antara sesama jemaah? Ada Bu? Ada? Ini harus dihindari. Kenapa? Ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau ada masalah, jangan suka diam-diaman. 3 hari batasnya, jangan sampai tak bertegur sapa. Apalagi sama suami, sama istri. Ada yang sama suami sama istri nggak teguran 3 hari? Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Apa di sini tak ada suami istri? Ada, suami istrinya ada di sini. Berarti tak ada kejadian. Aman insyaallah rumah tangga. Mawaddah warahmah. Ya Bu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Karena di dalamnya ada keharmonisan. Tapi kalau cekcok, ini larangan Allah. Jangan sampai kita bermusuhan. Jadi imamun adil. Kemudian dia jangan sampai gara-gara ini oposisi, ini kelompok dia, lalu ketika ada masalah pada oposisi, dia bersikap tak adil. Tapi ketika pada kelompoknya, dia berlaku adil. Maka kata Allah, berlaku adillah kalian, karena adil dekat kepada takwa. Ini larangan Allah. Kalau orang, karena ini kelompok orang lain, ketika hukum ditegakkan, dia tak mau adil. Tapi karena sesama orang dia akan adil. Ini dilarang oleh Allah. Maka berlaku adillah kalian. Sesungguhnya berlaku adil itu dekat dengan takwa. Nih, makanya jadi pemimpin ini berat. Kenapa? Ada berat sebelah aja sudah kena kita. Tak boleh, harus adil. Dia seperti itu. Kalau mau dapat naungan Allah. Ya Pak, Bu, kalau mau dapat naungan Allah. Tapi kalau tidak, ya terserah. Mau adil, mau tidak, resiko tanggung sendiri. Betul? Resiko tanggung sendiri. Tapi kalau mau dapat naungan Allah, berlaku adil lah. Ini yang pertama, imamun adil. Kemudian yang kedua, wasyabbu nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Artinya yaitu adalah pemuda yang takut, ya pemuda yang tekun, ya, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini pemuda yang tekun beribadah? Saya tengok anak muda semua di sini. Tapi mantan semua saya tengok. Yang tekun-tekun itu mantan anak muda. Yang anak muda bisa dihitung jari. Jadi pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Kalau orang tua tekun beribadah biasa, tapi kalau anak muda tekun beribadah luar biasa. Betul? Wajar kalau sudah tua tekun beribadah. Kenapa? Karena dia tinggal menunggu sisa hari aja. Sisa waktu, betul? Kalau menunggu sisa waktu, ya wajar aja dia tekun ibadah. Tapi yang paling luar biasanya adalah seorang anak muda tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bapak-bapak ini kan rajin, ini kan anak muda semua nih. Maksud saya semangatnya, semangat anak muda, ya kan? Kalau udah tua, wajar dia rajin ibadah. Apalagi dah tua-tua, mata dah kabur, betul? Mata lah kabur, uban lah bertabur, gigi lah gugur, kulit lah kendor, jalan lah melengkur, tak lah mulai masuk kubur. Wajar dah rajin beribadah ke masjid, ya Pak ya, wajar. Tapi kalau anak muda, saya tengok sini mana anak mudanya? Tak nampak anak muda ini. Memang payahlah nyari anak muda ini. Ada satu orang mewakili satu RW. Masya Allah. Kemana anak muda kita banyak-banyak nih? Tak mau dia dapat naungan Allah nanti pada hari kiamat.
Saking banyaknya anak muda, ramai di masjid ini, penuh sampai keluar, ya Bu, sampai tak ada yang masuk anak mudanya. Masya Allah. Oh, anak muda itu. Anak muda, saya pikir kalau dia gaek nih, kalau gaek ini jiwa muda berarti gaek tua-tua keladi. Tapi makin tua makin taat kepada Allah. Bagus, kenapa? Sisa waktu. Tapi yang paling luar biasa adalah anak muda yang masih muda tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, yaitu seorang yang berzikir mengingat Allah dalam keheningan, lalu air matanya berlinang karena takutnya kepada Allah. Mau tua mau muda, rajin dia berzikir, rajin dia mengingat Allah, bertasbih, ya kan? Ada tasbih, Pak. Tasbih itu alat yang luar biasa untuk membantu kita ingat Allah. Dalam keheningan kita berzikir, dalam kesendirian kita berzikir, pegang tasbih, baca astagfirullah, la ilaha illallah, atau salawat. Jangan dibilang tasbih itu bid'ah. Bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi. Tasbih itu sarana, Bapak Ibu, betul? Bukan ibadah. Sarana, sama dengan mic ini. Oh, mic ini bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Ya kalau gitu kalian ceramah nggak usah pakai mic, ngomong aja sendiri, ya Pak. Jadi mic ini sarana, pengeras suara sarana. Tasbih, pegang tasbih, zikir sebanyak-banyaknya, salawat sebanyak-banyaknya, sampai berlinang air mata. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari kebangkitan gimana lah nanti. Orang yang seperti ini memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak Bu kalau udah sering berzikir dan bertasbih, apalagi selawat banyak-banyak. Cobalah Ibu tes dulu. Jangan tasbihnya pakai tangan aja. Kalau pakai tangan subhanallah subhanallah bolehlah selesai sholat. Tapi ketika kita ingin bertasbih dan berzikir dengan nilainya, jumlahnya sampai ratusan dan ribuan, itu nggak bisa pakai tangan, pakai jari Pak Bu, nggak cukup, nggak bisa, nggak terhitung. Betul? Coba pegang tasbih subhanallah subhanallah, ataupun subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala. Selawat. Mungkin 10 20 bisa. Kalau 100 200 orang yang bertasbih, berzikir mengingat Allah dengan jumlahnya pun jumlah yang banyak, bukan 10 20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazkurullaha dzikran katsira, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak dibatasi Bapak Ibu. Tidak dibatasi. Pegang tasbih, mau zikir sebanyak-banyaknya. Masya Allah, membaca la ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Dikatupkan mata, tutup mulut, katupkan lidah, naikkan lidah ke langit-langit dengan hati. Maka ada zikir khafi, ada zikir lisan, zikir jahar, ada zikir hati, macam-macam. Sehingga banyaknya zikir ia kepada Allah, sehingga berlinang air mata dan ia pun dekat dengan Allah. Ini kelompok golongan orang yang memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu pilih yang manalah, terserah. Oh, sekalian ada 2 kategori 3, mantap. Zikir ya, salat ya, rajin tekun ibadah ya. Itu luar biasa. Jadi double-double dia kemuliaannya. Kemudian yang keempat, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid ila kharaja hatta ya'uda ilaihi wa rajulun ya'uda ilaihi. Itu dia. Jadi seseorang yang hatinya terpaut ke masjid sejak ia keluar darinya hingga ia kembali lagi kepadanya.
Masuk masjid sampai keluar masjid, masuk masjid lagi, pulang lagi, nanti datang lagi ke masjid. Orang yang terpaut hatinya, insya Allah ini akan memperoleh naungan Allah pada hari kiamat. Saya tengok di sini jemaah kita rajin ke masjid, betul? Hatinya terpaut dengan masjid, sehingga ia betah dalam masjid, pulang pergi ke masjid, datang ke masjid, pulang lagi dari masjid, habis itu datang lagi ke masjid. Apalagi orang yang tinggal di masjid, betul? Luar biasa, ya Pak ya. Apalagi orang yang tinggal menunggu masjid, istiqomah azan, ikhlas. Ini luar biasa lagi nih, hebat nih, luar biasa. Ya Bu, saya tengok di sini jemaahnya mantap, luar biasa. Rajin ke masjid, hebat, luar biasa. Yang paling payahnya jemaah nih gini Bu, Pak. Ya kan? Tak pernah datang ke masjid. Habis tuh giliran ia datang ke masjid, paling depan dia pula, Bu. Paling depan dia datang ke rumah. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pernah menginjak masjid, sekali datang ke masjid, pas dia di depan pula nak mendahului awak. Betul? Itu yang payahnya, Bu. Giliran innalillahi baru datang ke masjid. Jadi selama ini kemana? Ya Pak, jangan tunggu innalillahi baru datang ke masjid. Kacau nanti Pak Bu. Bagaimana mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya orang susah Ustaz, kerjaan sibuk, kerjaan ini, rumah, kontrak segala macam. Ya namanya kita ini hidup di dunia masih ngontrak kok, dunia ini sementara, betul? Ada dunia ini selamanya? Sementara. Ngontrak kita Pak Bu di dunia ini. Nanti akan hancur nih tempat nih, kita akan kembali kepada Allah. Di surga tempat kita, bukan di dunia, betul? Jadi kalau begitu kita ini dalam perjalanan, mau ngontrak rumahnya, mau kerja biasa, mau buruh ya tetap kita itu istiqomah datang ke masjid. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita ini Pak Bu semua. Ya Pak, dalam perjalanan tidak ada kita ini kekal di dunia ini, tidak ada. Rumah, istri, harta, kekayaan, tanah, semuanya akan kita tinggalkan. Kembali kita ke hadirat Allah. Di mana tempat asal kita mula dulu dengan nenek moyang kita Nabi Adam? Di surga. Kita akan kembali ke surga dengan syarat beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat, seorang hatinya terpaut dengan masjid, dia akan memperoleh naungan Allah. Kemana ia pergi, pasti masjid dicarinya. Perjalanan jauh, dicarinya masjid. Kemanapun ia pergi, dicarinya masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah, rumah yang paling mulia di muka bumi Allah ini. Tak ada yang paling mulia kecuali masjid. Kemudian yang kelima, seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya. Ini orang bersedekah, dia tidak mau menceritakan sedekahnya. Ada orang sedekah, aku sedekah bangun masjid, aku beli karpet. Sedekah di depan orang fakir miskin, cerita-cerita pula lah. Tersinggung dia Pak Bu. Ini tak boleh. Ini berarti sedekah kemudian diketahui dengan tangan kirinya. Bahkan yang paling parah, dia menceritakan kemudian menyinggung perasaan yang diberi. Ini batal pahala sedekahnya. Batal Pak Bu. Ini Al-Quran menyebutkan, jangan kalian bersedekah, wala tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian menyebut-nyebut sedekah kalian, apalagi sampai tersinggung orang yang menerimanya. Jadi sedekah itu beri lalu
jangan sampai ketahuan oleh tangan kiri. Ibaratnya begini, kalau sudah diberi, jangan sesekali disebut-sebut amal sedekah itu. Paham Pak? Paham Bu? Jangan disebut-sebut lagi. Ikhlas, tak boleh kita ungkit-ungkit lagi. Kalau kita mau selamat, kalau tidak diceritakan gini, batal sedekahnya. Al-Quran yang menyebutkan demikian. Nah, di dalam hal ini sedekah ada yang luar biasa sebenarnya. Sedekah itu, mengapa orang mati kalau dia ingin hidup lagi, ingin bersedekah? Ini pernah saya sampaikan waktu tausiah kematian. Ya kan? Rabbi akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, Engkau berikanlah aku sebentar untuk hidup ya Allah ke dunia. Aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang soleh. Allah sekali-kali tidak akan bisa menghidupkan, tidak akan mau menghidupkan walaupun Allah bisa. Sesekali tidak akan bisa, kata Allah. Lalu apa rahasianya? Di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, kitab karangan Imam Suyuti, menyebutkan ada 5 kategori sedekah yang luar biasa. Yang pertama, sedekah dia pahalanya dari 1 dilipat menjadi 10 kali lipat, yaitu kepada orang yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani. Yang kedua, Allah lipat gandakan dari 1 sampai 90 kali lipat. Kepada siapa sedekah itu nilainya besar? Yaitu kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang termasuk anak yatim piatu. Berapa kali lipat? 1.900 kali lipat. Yang ketiga, kata Imam Suyuti menyebutkan sedekah yang ketiga ini Allah lipat gandakan dari 1 sampai 900. Tadi 10, kemudian 90 ya, yang 90, kemudian 900. Allah lipat gandakan dari 1 sampai 900, yaitu kepada kerabat dekat yang membutuhkan. Makanya kalau sedekah, kalau memberi, membantu, jangan cari orang jauh-jauh. Lihat tetangga kiri kanan, kawan kerabat, karib kerabat, dia butuh. Ini tidak ada uang, kawan datang, nggak ada uang, jauh dari kita. Bukan malah ditolong kawan, tapi malah dijauhi. Wah, ini kawan, tapi itulah kalau ada duit aja, kalau tak ada duit tak mau nolong. Jadi sedekah kepada kerabat itu pahalanya 900 kali lipat. 1 menjadi 900. Yang keempat, sedekah 1 dilipat menjadi 100.000. Kepada siapa sedekah itu? Kepada orang tua. Maka kalau sedekah jangan sayang-sayang kepada orang tua, Pak Bu. Kenapa? Nilai pahalanya besar, 100.000 kali lipat. Makanya orang mati itu bisa minta hidup, ya Allah, aku ingin bersedekah. Yang kelima, sedekah 1 dikali lipat menjadi 900.000 kali lipat, yaitu kepada orang alim, ahli fikih. Jadi ulama-ulama itu ternyata mulia di sisi Allah. Diberi lipat gandakan 900.000 kali lipat. Dari 1 kebaikan akan dibalas 900.000 kali lipat. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu. Dalam kitab Bughyatul Murtasyidin Imam Suyuti. Maka sedekah itu jangan disebut-sebut. Ikhlas karena Allah. Ini sampai jam berapa kita nih? Ya sekitar 2 menit lagi. Habis itu nanti kita doa bersama penutupan. Nanti ada pula nih ibu-ibu menyiapkan makan selesai sholat isya berjamaah nanti. Kemudian yang keenam, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Bertemu karena Allah, ada 2 orang kawan, tapi dia bertemu karena Allah, cinta karena Allah, maka dia akan bersamanya, dia akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau berkawan karena Allah, ibu-ibu sama-sama perempuan, kawan sekolah, kawan seperjuangan, tapi dia karena Allah, mencintai karena Allah,
bukan perempuan sama perempuan suka. Lesbi namanya. Laki-laki sama laki-laki, dia mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berkawan karena Allah. Saking hebatnya perkawanan itu mendekatkan diri ia kepada Allah. Jadi pertemanan itu membuahkan dekatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya perlu yang kita cintai itu Rasulullah, keluarga Rasulullah, baru nanti anak, istri, keluarga yang lainnya. Kalau ingin mencintai orang yang seperti itu, dia nanti bersamanya di hari kebangkitan di surga, bahkan dia mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik, tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat nih laki-laki nih. Betul Pak? Luar biasa. Betul? Ada laki-laki diajak kayak gitu dia nolak. Hebat nih. Takut dia sama Allah. Luar biasa. Yang ionyo diajak, inyo yang ngajak. Kan perempuan lagi ngajak, inyo yang ngajak. Saking payahnya tuh. Makanya luar biasa ini yang ketujuh ini. Laki-laki yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 7 golongan. Yang pertama, imam yang adil, pemuda yang tekun beribadah. Yang ketiga, seorang yang berzikir mengingat Allah sehingga berinang air matanya takut kepada Allah. Yang keempat, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kelima, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh tangan kirinya dan tidak mencerita-ceritakannya. Yang keenam, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu laki-laki yang takut berzina, diajak perempuan cantik, ia takut kepada Allah dan menolaknya. Inilah kelompok 7 kelompok ini akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mana? Koreksi sendirilah, yang manalah Bapak Ibu dapat golongan ini kalau ingin memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah yang mana. Kalau bisa semuanya hebat, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Dan di sini saya mohon maaf, saya ucapkan ribuan mohon maaf kepada Bapak Ibu. Insyaallah saya besok hari Sabtu pun berangkat umroh, mungkin sore. Itu sekitar 12 hari naik travel Bimalindo Hajar Aswad. Jadi andai kata ada salah silap saya selama ini bergaul dengan Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Dan saya begitu juga, saya maafkan apabila ada Bapak Ibu kesalahan dan silap kepada saya. Dan kita saling memaafkan. Mudah-mudahan mohon doanya, insya Allah, seingat saya nanti insya Allah kalau ingat saya doakan juga lah nanti di depan multajam, doa mustajabah dan di raudhah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah panggil ke sana. Kemudian Allah ijabah doa niat Bapak Ibu. Segala kesulitan Bapak Ibu insya Allah akan saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan Allah ingatkan saya untuk mendoakan jamaah Masjid Hidayatullah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk sekaligus syukuran ibu-ibu sudah menyiapkan makan malam nanti selesai Isya. Mudah-mudahan keselamatan bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم من علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم طول أمورنا وسل العباد إليك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ذو الجلال والإكرام دوم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Allahul muwaffiq lima tariqus munasib taqwallah. Yang benar datang dari Allah, yang salah saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.